Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arido Sanjaya, di channel YouTube Sanjaya Retail, di mana channel ini yang akan terus membahas terkait dunia retail, minimarket, dan toko modern. Teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya dan tim Sanjaya Retail sedang berada di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Waimangura. Nah, teman-teman nih yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Kupang, yang ada di Waikabubak, yang ada di Lombok NTB, yang ada di Bima, ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kali ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit membuat konten. Jadi teman-teman semua, saya dan tim saya ini kurang lebih sudah 1 mingguan, ya. Nah, teman-teman, saya akan sedikit menceritakan bagaimana awalnya sampai akhirnya tim Sanjaya Retail datang ke Nusa Tenggara Timur. Jadi kebetulan owner kami, Ibu Grace Natalia, mempercayakan jasa konsultannya kepada kami, dan beliau juga membeli aset minimarket di tempat kami. Ada lemari pendingin, ada meja kasir, ada rak minimarket, semua dari kami. Akhirnya kita diberikan kesempatan untuk datang ke sini membantu mengkonsepkan toko Ibu Natali. Jadi teman-teman semua, sebetulnya Ibu Natali ini sudah punya toko grosir, dan itu konsepnya masih manual semua. Yang Ibu rasakan ketika toko grosirnya itu berjalan, beliau tidak bisa keluar, beliau tidak bisa jalan-jalan, beliau tidak bisa, pokoknya sangat repot sekali. Bahkan teman-teman, mau makan siang saja sampai mungkin nunggu sepi, karena kondisi tokonya itu luar biasa. Kondisi tokonya yang kecil, masih manual, dan besarnya luar biasa. Kalau teman-teman tahu omsetnya mungkin kaget, karena saya sendiri nggak nyangka dengan toko kondisi seperti itu omsetnya ratusan juta, luar biasa. Dan akhirnya Ibu Natali melihat YouTube kami, terus kemudian beliau berminat untuk mendatangkan kami untuk mengkonsepkan tokonya. Jadi beliau ingin belajar di retail dulu. Nah, ini kita buka salah satunya toko dari Ibu Natali. Konsepnya konsep retail, bukan grosir. Namun beliau rencana akan membuka nggak cuma satu toko, tapi nanti akan buka beberapa toko di daerah Sumba Barat Daya ini, teman-teman. Tentunya juga yang di grosir akan kita rubah sistemnya menjadi sistem yang modern, ya. Itu sedikit dari cerita dari Ibu Natali. Terus kemudian saya sampai sini mencoba membantu Bu Natali untuk merekrut karyawan. Nah, bicara tentang rekrut karyawan nih teman-teman, mungkin buat teman-teman yang ingin punya karyawan atau mungkin bingung bagaimana cara merekrut karyawan, apa sih spesifikasinya ya teman-teman, saya akan sedikit menceritakan apa sih biasanya yang saya pakai untuk menerima karyawan yang masuk spesifikasi dalam karyawan retail. Biasanya teman-teman yang saya perhatikan itu yang paling penting, paling utama di penampilan, teman-teman. Nah, kenapa saya memilih penampilan? Karena teman-teman, penampilan itu merupakan salah satu daya tarik toko buat konsumen. Bukankah ketika karyawan minimarketnya itu terlihat cantik, atau terlihat tampan, atau mungkin terlihat rapi, atau mungkin terlihat menyegarkan, menyenangkan, kita juga nyaman belanja di toko. Itu juga akan memberikan semangat buat konsumen untuk datang ke toko. Makanya pertama, saya perhatikan penampilannya dulu, semenarik apa nih gitu. Yang kedua, saya cek rasa percaya dirinya. Bagaimana cara mengecek rasa percaya dirinya? Kenapa
saya bisa tahu. Nah, teman-teman semua, yang saya perhatikan untuk penilaian percaya diri itu bagaimana cara dia menyampaikan menyampaikan dirinya sendiri, menyampaikan pertanyaan dari saya sesuai dengan kemampuannya diri sendiri. Biasanya teman-teman, orang yang tidak percaya diri itu bicaranya pelan, terus kadang bingung, terus kadang kayak malu-malu gimana gitu. Nah, kadang kita tes juga nih. Tes dengan cara apa? Saya sering mengetes mereka itu dengan cara bernyanyi. Kadang tak suruh bernyanyi di depan saya, atau mungkin di depan calon-calon karyawan yang sedang melamar. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya mereka percaya diri. Tujuannya supaya saya tahu bahwa dia percaya diri. Kenapa kita harus mencari orang yang percaya diri? Bukankah setiap konsumen itu berbeda-beda? Lalu bukankah ketika setiap kita bertemu konsumen harus berani berbicara, harus berani berinteraksi? Nah, makanya saya memilih orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang mampu mengenal dekat orang-orang baru atau konsumen. Seperti itu. Makanya wajib percaya diri, karena tujuannya nanti juga untuk pelayanan gitu. Nah, terus kemudian ada lagi komunikatif. Kenapa saya memilih komunikatif? Terus bagaimana cara menilai orang itu bisa komunikatif? Biasanya saya lihat dengan cara dia memperkenalkan diri. Terus kemudian cara dia untuk menjawab pertanyaan saya. Nah, biasanya teman-teman, orang yang komunikatif itu akan panjang jawabannya. Ketika saya suruh mengenalkan diri saja, itu mungkin dari mulai dari namanya, tanggal lahirnya, tempat tinggalnya, terus kemudian nanti ada lagi pengalaman kerjanya, terus nanti pendidikan terakhirnya apa, terus nanti kemudian keluarganya seperti apa. Biasanya agak panjang nanti menjelaskannya. Nah, orang-orang seperti itu menjadi salah satu ciri orang yang komunikatif. Kenapa kita harus memilih orang yang komunikatif di dalam minimarket? Bukankah ketika kita sedang promosi, kita butuh orang-orang yang cerewet? Nah, makanya saya memilih orang yang lebih komunikatif, banyak omongnya. Karena tujuan kita, kasir atau karyawan minimarket, semuanya wajib menawarkan barang-barang yang memang promosi, wajib menawarkan barang-barang yang kita jual. Makanya kita butuh orang yang komunikatif. Dan wajib juga kita selalu menyapa orang yang masuk ke toko. Ketika kita sudah dapat penampilan menarik, rasa percaya dirinya tinggi, komunikatif, nanti terkait pengetahuan minimarket itu bisa sambil jalan teman-teman. Tapi ketika udah dapat itu, poin yang lainnya itu akan sambil mengikuti, ya. Nah, terus kemudian saya ambil lagi spesifikasinya di kedisiplinan. Terus bagaimana cara saya mengetahui orang itu kalau orang itu disiplin? Biasanya saya selalu menyuruh untuk calon karyawan tersebut menceritakan sejak dia bangun tidur sampai dengan tidur lagi, apa yang dia kerjakan. Banyak cerita dari karyawan atau calon-calon karyawan kita itu menceritakan mereka bangun jam 7 pagi, jam 8 pagi, langsung saya coret teman-teman. Pasti mereka nggak sholat subuh. Nah, makanya ketika ada yang beliau menceritakan bangun jam 5, jam mungkin masih waktu subuh, itu masih kita bisa pertimbangkan. Karena orang-orang yang bangun pagi, saya yakin mereka disiplin. Sampai dengan malam hari, mereka ngapain saja. Tak suruh menceritakan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Itu untuk kedisiplinan. Nah, terus selanjutnya tak suruh menceritakan apa keahlian dia dan apa kekurangannya. Untuk apa? Supaya saya tahu nih, barangkali ada keahlian khusus. Misalkan keahlian yang ternyata dia bisa edit gambar atau multimedia atau
perangkat-perangkat lunak atau mungkin kelistrikan. Biasanya seperti itu. Tak suruh ceritain apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Nah, orang-orang mereka kadang menceritakan kekurangannya. Saya pikir kekurangannya masih umum dan bisa ditoleransi. Saya hanya pengen tahu kelebihannya apa sih, kekurangannya apa, gitu. Dan selanjutnya saya mesti menanyakan jarak rumah dari rumah ke toko itu berapa menit. Nah, kenapa saya memilih orang-orang yang dekat dengan toko? Karena gaji toko lokal ini kan tidak UMR. Makanya saya memilih orang-orang yang mungkin dekat dengan tokonya. Supaya apa? Supaya ketika dia berangkat kerja, itu tidak memakan biaya transportasi yang terlalu tinggi, teman-teman. Karena kita berharap kita bisa menggaji mereka juga seminim mungkin. Artinya layak lah, tidak minim tapi layak. Karena kan kita belum UMR, makanya kita pilih orang-orang yang mungkin dekat, jaraknya tidak terlalu jauh. Dan ketika orang-orang yang di lingkungan situ, yang rumahnya dekat dengan toko, saya yakin mereka bisa membawa tetangganya untuk datang ke toko. Nah, makanya saya memilih orang-orang atau calon karyawan yang dekat dengan toko juga, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Salah satunya untuk meminimalisir ongkosnya, terus kedua beliau bisa mempromosikan ke tetangga-tetangganya supaya belanja ke toko. Begitu, teman-teman ya. Nah, setelah itu saya pasti yang paling terakhir saya menanyakan permintaan gajinya. Berapa dia minta gajinya? Biasanya teman-teman kalau saya menanyakan permintaan gaji, mereka selalu bilang terserah sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan jarang sekali beliau minta UMR. Tetap ada yang memang sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Ada juga yang bilang minta UMR. Tapi ketika kita tawarkan dengan gaji yang sudah kita tentukan pun, itu tidak jadi masalah buat mereka, karena tujuan mereka ya saya ingin kerja. Dan yang paling terakhir, teman-teman, saya selalu menanyakan punya rencana apa dalam 1 tahun sampai 5 tahun ke depan. Kenapa? Saya khawatir setelah saya terima, ternyata ini punya rencana mau kuliah. Setelah kita capek-capek ngajarin, sampai tengah jalan ternyata mau kuliah, keluar. Kan kita harus ngajarin orang baru lagi nih. Atau mungkin mau nikah, atau mungkin punya rencana lain, punya hanya batu loncatan aja. Khawatirnya seperti itu. Maka saya sering menanyakan apa rencana kamu ke depan dalam 1 tahun sampai 5 tahun ke depan. Karena saya berharap yang saya terima ini benar-benar peduli dengan toko, benar-benar loyal dengan toko, benar-benar ada rasa memiliki. Dan saya berharap saya berharap beliau atau dia tetap setia dengan toko, supaya bisa membawa hal kepedulian ini ke teman-temannya. Begitu, teman-teman semua ya. Nah, kemarin kita sudah merekrut karyawan. Terus setelah merekrut karyawan, kita terima 7 orang. Setelah itu kita training. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita training ke karyawan sih, teman-teman? Jadi kemarin kita sudah membahas terkait pelayanan. Ada sedikit saja terkait pelayanan. Ini secara umum saja dan tidak saya detailkan. Kemarin itu saya sudah mentraining terkait pelayanan dan pengenalan barang yang ada di toko, pengenalan rak minimarketnya, pengenalan aset-aset minimarketnya, pengenalan barang dagangan yang kita jual, terus kemudian pengenalan bagaimana cara melayani orang. Pelayanan yang paling ringan apa sih? Cukup teman-teman senyum saja, itu sudah menjadi pelayanan yang paling ringan, dan itu bisa memberikan efek yang sangat bagus buat toko baru. Nah, lebih detailnya nanti kita bahas terkait pelayanan di lain kesempatan ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita rekrut karyawan, kemarin mereka tanda tangan kontrak, kita training sebentar, kasih pemahaman-pemahaman terkait minimarket, dan luar biasa semangatnya dari karyawan-karyawan ini ya. Karena jujur saja teman-teman, di tempat ini Sumba Barat Daya itu lowongan pekerjaan sangat minim sekali. Di sini tidak ada pabrik, di sini tidak ada toko-toko yang besar, swalayan nggak ada, mall nggak ada. Jadi daerah sini masih daerah yang masih pemekaran, belum terlalu ramai sekali.
Makanya kemarin begitu sini buka lowongan teman-teman, banyak sekali yang melamar, sampai 40 orang mungkin ada. Jadi kita interview itu kemarin sempat 2 hari. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, mungkin yang saya terima itu menjadi salah satu rezeki mereka bisa bekerja di sini. Dan saya berharap apa yang saya tentukan, apa yang saya pilih itu bisa memberikan manfaat buat toko ini dan bisa memberikan kebaikan buat toko ini. Gitu teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang mungkin ingin interview, ini barangkali ini bisa menjadi gambaran teman-teman ketika mau interview karyawannya, mau merekrut karyawannya. Terkait pelayanan, insya Allah nanti kita detailkan di lain waktu. Baik teman-teman, saya pikir cukup dari saya. Semoga apa yang saya share, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Dan tak lupa saya selalu mendoakan buat teman-teman semua yang mungkin punya cita-cita ingin membuat minimarket, semoga Allah memudahkan teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang kemarin sudah memakai jasa Sanjaya Retail, yang sudah beli aset di tempat kami, tak henti-hentinya saya mendoakan dan mengucapkan rasa terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga Allah memudahkan urusan teman-teman semua. Semoga usaha teman-teman menjadi usaha yang sangat bermanfaat. Semoga usaha teman-teman semua menjadi usaha yang berkah. Dan semoga usaha teman-teman bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Baik, dari saya Arido Sanjaya pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play